6 hal yang bikin gue culture shock pas pertama kali konser di Korea. BTW ini berdasarkan my first and only experience pas konser Follow to Incheonnya Seventeen. Pertama, tas kalian tuh nggak dicek sama sekali. Jadi kalau di Indo kan kalau beberapa promotor ada yang harusin pakai tas PVC, nggak boleh lebih besar dari A4. Tapi kalau di Korea tuh lu mau bawa 2 tas, lu mau bawa ransel, lu mau bawa tas segede apapun, tas lu nggak dicek sama sekali. Tapi yang mereka cek adalah tiket lu. Namanya mesti sama kayak paspor lu atau ID card lu. Tapi kayak soal tas, mereka bener-bener segak peduli itu. Bahkan badan kita tuh nggak dicek, kayak nggak dicek sama sekali. Yang mereka cek tuh cuma tiket. Kedua, karena tadi nomor 1, tas lu aja nggak dicek. Jadi lu aja bahkan boleh bawa makanan sama minuman ke dalam venue konsernya. Jadi sambil makan, sambil minum tuh boleh sambil nonton konsernya gitu. Dan pasti di venue-nya si Incheon Asian Stadium ini, pas bagian di seatingnya, itu tuh bahkan disediain tempat buat taruh botol minum. Dan setahu gue yang konser di Seoul, itu yang di bagian seatingnya bahkan ada colokan. Jadi kayak, lu boleh sambil kerja, sambil ngecas, sambil nonton gitu. Kayak ketiga, lu mungkin banget akan ketemu orang yang gak nge-record konsernya sama sekali. Mereka tuh bener-bener cuman light stick-an doang dan gak pegang HP Samsung, gak nge-record Samsung. Sebenarnya di sebelah gue itu kayak Cina, bukan kayak Korea. Cuma dia tuh gak nge-record konsernya at all. Sebenarnya pas gue tanya alasannya, dia sih karena HP-nya low bat. Tapi ya, kalau gue jadi dia ya, there's no way gue akan membiarkan HP gue low bat dan mati. Ya gue pasti bawa power bank dong atau apa gitu. Tapi dia kayak, ya udah. Gue pikir kayak, oh mungkin dia nonton besoknya, jadi kayak ya udah Hani nggak record sama sekali nggak apa-apa. Dia nggak nonton hari keduanya. Jadi itu her only chance buat nonton Saebong hari itu doang, dan dia nggak record Samsung. I could not relate at all sih. Next, menurut gue tuh mereka nggak seheboh fans-fans luar. Mungkin lagi ya, mungkin karena mereka warga lokal. Cuman tuh jadi pas ada satu momen si Mingyu lagi ke area mereka gitu, kayak mau nawarin, siapa nih yang mau nyanyi? Kalau nggak salah kayak pas Ajunice gitu. Kalau gue di daerah situ, gue nggak akan segan-segan buat ngangkat tangan gue gitu, kayak gue, pick me, choose me. Tapi pas itu, semua orang nutupin muka dia pakai HP, terus kayak nggak ada yang angkat tangan sama sekali. Bro, Mingyu di depan mata lu, nawarin lu mau nyanyi nggak? Dan mereka cuman kayak, bro, pick me, choose me, pick me bro. Intinya kayak mungkin nggak seaktif atau nggak seheboh fans luar mungkin. Next, ternyata kalau konser di Korea itu, ini belum tentu berlaku untuk semua idol sih. Cuma kalau Seventeen kemarin, kayaknya lebih banyak foreignernya dibanding warga Korea Selatannya sendiri. Kalau berdasarkan yang gue lihat ya, pengunjungnya tuh kayak 1/4 Korea, 1/4 Cina, 1/4 Jepang, dan 1/4-nya lagi itu others kayak Thailand, Filipina, Indo, dan bule-bule. Tapi mayoritasnya sendiri Cina, Korea, Jepang itu top 3 sih. Next, mereka tuh kasih freebies-nya mostly snack. Terus mereka tuh kasih freebiesnya bukan yang kayak kalau di Indo, berdasarkan pengalaman gue, lu kalau kasih freebies, lu kan akan announce di Twitter gitu kayak, gue akan bagi freebies di sini, nanti kalau ketemu gue nyapa aja, fallback atau apa, ntar baru dikasih. Terus kalau pas di venue-nya nanti lu akan dikerumunin gitu, terus freebies lu langsung ludes. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue di Korea kemarin, mereka tuh lebih kasih snack. Ada juga sih yang kasih barang lain, tapi mereka tuh nggak dikerumunin gitu. Mereka lebih bagi-bagi freebiesnya tuh buat orang-orang yang duduk di sekitar mereka atau yang jalan aja gitu, yang lewat. Jadi bukan yang kayak, kak bagi freebies kak, bukan yang kayak gitu. Terus yang terakhir ya, penontonnya tertib aja sih. Jadi hari kedua kan gue VIP, nah duduknya tuh sitting. Kalau di Indo atau negara lain ya, itu bisa ada possibility mereka tuh naik ke atas kursi gitu. Jadi kayak mereka tuh duduk dan berdiri kalau disuruh Saebong doang gitu. Gue sih masih kelihatan aja sih pas kemarin. Nggak ada banner ataupun HP yang menjulang tinggi banget atau banner yang sampai menghalangi banget gitu. Tapi gue nggak tahu nih kalau VIP-nya standing, kayaknya bakal susah sih, karena lawan lu fanside bukan fans biasa. Udah sih itu aja kayaknya, dan itu kayak udah 7 ya, bukan 6 lagi. But let me know kalau kalian ngalamin hal-hal lain yang bikin culture shock pas konser di Korea. Saya ini kan pengalaman gue based on satu konser doang ya, jadi siapa tahu fandom lain atau konser lain tuh ada yang lebih culture shock lagi gitu loh. And hope it helps.